Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berkumpul di tempat ini pagi hari ini dalam mesbah doa pagi. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sepanjang malam kita beristirahat. Dan pagi hari ini sebelum kita masuk dalam aktivitas kita, saya ajak setiap kita mari persiapkan hati, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Tuhan, kami beristirahat Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam setiap kegiatan kami Tuhan, kami rindu terlebih dahulu Tuhan datang di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan yang mengubahkan, yang memenuhi setiap hati kami pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukurlah ya syukur. Saat mentari pagi menyingsing Tuhan, kita berdiri di pergantian musim, meninggalkan tahun yang telah berlalu dan melangkah ke tahun yang baru. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Pagi ini kita tidak datang terburu-buru. Kita datang untuk diam, melekat, dan menyelaraskan hati kita kembali kepada Dia yang setia, Dia yang dari awal sampai akhir tetap setia. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita puji nama-Nya. Kita agungkan kebesaran-Nya. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mau menyaksikan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia yang menenangkan hati kami. Menyaksikan kasih setia-Mu, tenanglah hatiku. Merasakan kehadiran-Mu, kuatlah imanku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam
kesukaranku sampai putih rambutku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku sampai putih rambutku. Oh Yesusku, menyaksikan kasih setiamu, tenanglah hatiku, merasakan kehadiranmu, kuatlah imanku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku sampai putih rambutku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku sampai putih rambutku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku sampai putih rambutku. Oh Yesusku, sampai putih rambutku. Oh Yesusku, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh Yesusku, Kau Tuhanku. Haleluya, haleluya. Di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami mau mengaku dalam perjalanan waktu kami ada musim di mana kami kuat,
Dan ada musim di mana kami menjadi lemah, Tuhan. Namun satu hal yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, yaitu Engkau, Tuhan, pribadi yang tetap setia memegang tangan kami, pribadi yang tetap setia menuntun setiap langkah kami. Bahkan tidak segan-segan Engkau menggendong kami, Tuhan. Engkau mendukung kami dan Engkau menguatkan kami, Bapa. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku, sampai putih rambutku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku, sampai putih rambutku. Kau Bapa, Kau menggendongku, sahabat kami, Engkaulah Bapa kami, dan Engkaulah saudara kami, sampai putih rambutku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku, sampai putih rambutku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
kami Bapa. Jika pagi ini ada hati yang masih lelah oleh perjalanan tahun yang lalu, saat ini, pagi hari ini, Tuhan mau berkata bahwa aku belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dalam firman-Nya Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Tahun boleh berganti, usia boleh bertambah, tetapi panggilan Tuhan atas hidupmu tak pernah berubah. Yang Tuhan mulai, Tuhan sendiri yang akan genapkan. Mari kita melangkah lebih dalam, bukan hanya mengingat kesetiaannya, tapi lebih lagi mengagumi anugerahnya yang tak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu saat ini Yesus. Rapakayarala shekedede, shekedede. Kami tidak berdiri di sini karena kami layak Tuhan. Kami berdiri di sini karena anugerah-Mu yang mempesona hidup kami. Anugerah yang memulihkan hidup kami. Anugerah yang mengangkat. Anugerah yang memberi harapan baru di awal tahun ini Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau sungguh besar Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu
hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Dengan iman katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Dengan iman serukan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi dengan iman, dengan ucapan syukur katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Kau membuatku berharga di matamu.
firman-Mu menuntun kami Tuhan. Syakaralaya, ya ralaya, ya ralaya. Shikididi, kurapakaya, ya ralaya, na 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 na. Syakaralaya, ya ralaya, ya ralaya, ya ralaya. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, ku berharga. Syakaralaya, ya na 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 na. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh anugerah-Mu Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sungguh hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kalau kami boleh memasuki tahun yang baru Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi oleh penyertaan-Mu, oleh kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, masuk tahun yang baru Tuhan, kami mau awali dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk tahun yang baru kami mau awali Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sepanjang tahun yang baru ini nanti Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, setiap rencana-Mu Tuhan, setiap kehendak-Mu, setiap janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami boleh digenapi Tuhan. Dijadikan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini buka hati setiap kami untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami percaya bukan perkataan yang kosong, tapi perkataan yang membawa otoritas-Mu, perkataan yang membawa kuasa-Mu, perkataan yang menguatkan setiap kami, membawa pengharapan yang baru bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang ada di tempat ini, di Ruang Yordan, yang ada di Radio El Shaddai FM, yang ada di streaming dimanapun saudara berada. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini, pagi pertama di tahun 2026. Kita bangun dengan badan yang sehat, kita bangun dengan pengharapan yang baru, kita bangun dengan iman yang baru di dalam Tuhan. Amin. Pagi hari ini kembali sebelum kita masuk dalam kesibukan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak setiap kita untuk buka hati kita, sungguh-sungguh terima kebenaran firman Tuhan. Masuk tahun yang baru 2026, tahun the new wonders, tahun keajaiban baru. Saya percaya banyak keajaiban terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya mengingatkan, gak lupa Bapak Ibu, ayo yang belum daftar Unlimited Conference 2026, ayo kita bersama-sama terima pengurapan yang sama, terima visi yang sama yang daripada Tuhan. Segera daftar diri saudara. Untuk SPR, ayo kembali saya mengingatkan lagi Bapak Ibu, kembali perbarui komitmen kita. Di awal tahun yang baru ini, ayo komitmen yang dulunya sempat luntur, kita perbarui kembali dan sungguh-sungguh kita perjuangkan. Hingga sampai nanti akhir tahun kita bisa melihat perjalanan rohani kita semakin bertumbuh, semakin dalam bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, selamat tahun baru 2026. Tahun keajaiban baru, saya percaya 2026 banyak berkat-berkat yang ajaib, amin. Banyak anugerah yang ajaib, mujizat yang ajaib, keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berikan rema bagi gereja kita tahun 2026 dari Yesaya 43 ayat 16 sampai yang ke-19. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, dan juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian rema firman Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Saya berdoa setiap kita tangkap dengan iman dan dijadikan dalam kehidupan setiap saudara. Firman-Nya Tuhan membuka jalan berkat yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan membuat sungai di padang belantara. Artinya sungai di padang gurun berbicara hal yang mustahil. Tetapi sekalipun mustahil bagi manusia, Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita yang percaya. Tapi bagaimana supaya kita bisa menerima semuanya itu? Firman Tuhan katakan jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kita harus melepaskan masa lalu kita. Bukan hanya yang buruk, tapi bahkan juga hal-hal yang baik yang ada di masa lalu. Semua yang ada di masa lalu, firman Tuhan katakan apa? Lupakan semuanya itu, karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Amin. Hari ini saya akan bawakan satu rema firman Tuhan dengan judul melepaskan perangkap masa lalu. Kenapa saya katakan perangkap? Karena seringkali hidup kita terperangkap, gak bisa keluar. Kita gak bisa melepaskan masa lalu kita. Bisa karena masa lalu itu terlalu menyakitkan dan kita belum bisa mengampuni. Kita gak bisa melupakan apa yang orang lain pernah lakukan, pernah menyakiti kita. Tetapi bukan hanya sesuatu yang menyakitkan. Bisa juga kita terperangkap oleh masa lalu, karena masa lalu itu terlalu indah. Kata orang terlalu indah untuk dilupakan. Kita begitu susah untuk apa? Untuk move on. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca ayat ini, kita akan fokus pada kata-kata melupakan apa yang telah di belakang, mengarahkan pada apa yang ada di hadapan kita. Artinya firman Tuhan mengajarkan kita harus melupakan apa, sekali lagi, yang ada di masa lalu, mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Sekali lagi dalam konteks ini biasanya kita memaknai apa? Kita melupakan masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak mengenakkan, masa lalu yang menyakitkan. Tapi di ayat ini dengan jelas dikatakan melupakan masa lalu, bukan hanya masa lalu yang buruk. Tetapi apapun itu, mari kita lupakan dan kita mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Itu yang firman Tuhan katakan, lupakan semua hal yang ada di belakang kita, yang pernah terjadi, yang sudah terjadi, yang ada dalam masa lalu. Tapi mari kita melangkah kepada apa yang di depan. Supaya apa? Supaya kita tidak terus terperangkap dalam masa lalu kita. Bagaimana caranya supaya kita keluar dari masa lalu? Rasul Paulus mengajarkan hal yang sederhana bagi setiap kita, Bapak Ibu. Rasul Paulus mengajarkan untuk kita apa? Melupakan, keluar dari zona masa lalu dengan melupakan. Filipi 3 ayat 13, Paulus berkata bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus belajar untuk melupakan. Melupakan itu kadang-kadang sesuatu yang sulit. Terutama untuk sesuatu yang membekas. Sulit untuk kita lakukan, sulit untuk dilakukan oleh setiap manusia. Baik itu kenangan yang tidak baik, kenangan yang membekas, baik itu kenangan yang indah, kenangan yang yang membekas, yang secara manusia baik untuk kita ingat. Ini yang kadang-kadang membuat manusia sulit mengalami kemajuan. Karena kita terus terperangkap pada masa lalu kita. Kita terus terperangkap pada kegagalan masa lalu. Bahkan kita terus terperangkap dalam keberhasilan masa lalu. Melupakan masa lalu, hal yang baik untuk kita melangkah masuk tahun 2026. Tinggalkan semua yang sudah kita lewati di tahun lalu 2025. Hari ini arahkan pandangan kita ke depan. Mulai fokus kembali membangun sesuatu yang lebih baik, agar kita dapat mengalami tahun yang penuh berkat, tahun promosi yang daripada Tuhan, tahun keajaiban baru itu daripada Tuhan. Kita sudah belajar juga Musa juga awalnya hidup dalam bayang-bayang masa lalu.
Musa melarikan diri, dia begitu ketakutan. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Dia membunuh seorang Mesir yang mengakibatkan dia hidup selama bahkan 40 tahun. Musa hidup dalam pelarian di padang gurun. Dia terus berlari dan terus menerus hidup dalam ketakutan masa lalunya. Dan selama 40 tahun itu juga kehidupan Musa, dia tidak mengalami satu progres yang baik. Dalam kehidupan Musa 40 tahun, Musa tidak mengalami mujizat, tidak mengalami pemulihan hidup. Sampai satu titik Musa bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saat itulah Musa mulai melupakan masa lalu yang kelam. Dia berani melangkah kembali ke Mesir. Dia berani kembali. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang bisa mengubahkan Musa? Yang tadinya begitu ketakutan lari di padang gurun, yang tadinya begitu menghindari orang-orang Mesir, hidup dalam kekhawatiran. Apa yang tiba-tiba bisa mengubahkan Musa untuk Musa kembali kepada panggilannya? Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Apa yang Musa katakan? Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Dalam Keluaran 3 ayat 6 sampai yang ke-10. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Hari itu ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Musa mengalami encounter with God. Tuhan mengingatkan kembali kepada Musa apa panggilan hidupnya sesungguhnya. Tuhan berkata, "Pergilah kepada Fir'aun, selamatkan bangsaku." Seketika itu juga Musa sadar akan panggilan yang selama ini dia tinggalkan. Itu yang membuat Musa kembali bangkit. Masa lalu yang kelam sekian lama telah mengubur panggilan Tuhan dalam kehidupan Musa, menghancurkan kehidupannya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan membuat Musa ingat kembali panggilannya dan melupakan kesalahan di masa lalunya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sempat kita alami di tahun 2025, mari kita jangan biarkan kehidupan kita terperangkap di dalamnya. Mari kita tinggalkan setiap kegagalan. Saudara mengalami setiap kesalahan. Saudara yang selama 2025 hidup dalam penyesalan, hidup dalam rasa bersalah, hidup dalam sakit hati, hidup dalam ketakutan, hidup dalam trauma. Bahkan saudara yang selama 2025 hidup dalam berbagai pencapaian, berbagai keberhasilan, jangan terperangkap di dalamnya. Kata firman Tuhan, "Aku melupakan semua yang ada di belakang." Mari kita masuk di tahun 2026 ini dengan melihat, memandang apa yang ada di depan, yang Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup kerjakan lebih dari apa yang sempat kita alami. Tuhan sanggup kerjakan lebih dari apa yang kita rencanakan. Tuhan punya panggilan yang jauh terlebih besar. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Mari kita pandang ke depan, fokus keluar dan tidak terperangkap dalam masa lalu. Selain melupakan, Paulus juga mengajar untuk kita punya tekad yang kuat untuk mengarahkan pandangan kita ke masa depan. Bukan hanya melupakan yang sudah berlalu, tapi punya tekad untuk maju, punya kemauan untuk maju kembali. Rasul Paulus mempunyai tekad atau kemauan untuk keluar dari masa lalunya. Rasul Paulus kita semua tahu dulunya punya masa lalu, punya background yang begitu kelam. Dia memburu bahkan pengikut-pengikut Yesus, tapi dia memutuskan, dia bertekad, dia punya kemauan. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan,
Untuk apa? Untuk melupakan semuanya itu. Rasul Paulus tidak mau terjebak untuk selalu mengenang masa lalu terus menerus. Karenanya ia bertekad mengarahkan pandangannya kepada tujuannya, meninggalkan masa lalu, fokus memiliki tekad dan berani mengambil satu keputusan agar kita dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melangkah dan kehilangan panggilan Tuhan. Jangan berhenti sampai di titik melupakan, tapi ayo melangkah, ayo bergerak di dalam panggilan Tuhan, mencapai tujuan yang ditetapkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata kita masuki 2026 dengan iman, dengan percaya ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada keajaiban yang baru yang Tuhan kerjakan buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, buat usaha kita. Ketika kita masuk dengan iman, ayo berani melangkah. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu jangan hanya melupakan, tapi ayo melangkah, ayo bergerak, ayo berjuang lagi, ayo berjuang lagi, ayo berjuang lagi, dan melupakan semua apa yang di belakang. Kalau di masa lalu kita mengalami gesekan dalam pelayanan, berapa banyak orang mengalami gesekan lalu memutuskan untuk apa? Untuk melupakan, tetapi juga meninggalkan pelayanannya. Hari ini firman Tuhan mengajak, kalaupun kau sempat mengalami gesekan dalam pelayanan, lupakan, maafkan, tapi jangan kemudian kau meninggalkan pelayananmu. Maju lagi, bergerak lagi, masuk lagi di dalam pelayanan. Jangan tinggalkan panggilanmu di dalam Tuhan. Kau sempat mengalami sakit hati, kekecewaan dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, hari ini ambil langkah sekali lagi. Jangan cuman melupakan, jangan cuman berhenti dalam mengampuni, tapi ayo bertindak, ayo melangkah lagi dalam pelayananmu. Masuk lagi dalam panggilan yang sudah begitu lama engkau tinggalkan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Lakukan lagi panggilan pelayanan kita, arahkan pandangan kita pada masa depan. Kalau di masa lalu kita gagal dan gagal dalam pekerjaan kita, jangan kita berhenti hanya kita melupakan setiap kegagalan, tapi kita enggan untuk berjuang kembali. Hari ini selagi kita melupakan setiap kegagalan, hari ini bangkit lagi, bangkit untuk berjuang lagi. Arahkan pandanganmu kepada masa depan atas pekerjaanmu, masa depan atas usahamu. Tuhan akan membuat setiap engkau berhasil. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil, itu kata firman Tuhan. Kalau engkau mau percaya dan mau terus bergerak, mau terus berjuang, maka Tuhan akan terus memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita. Jalan-jalan yang baru dibukakan dalam kehidupanmu. Bahkan ketika mustahil tampak tiada jalan, Tuhan ahlinya membuat jalan saat tidak ada jalan. Bagi kita mustahil untuk bisa bangkit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Musa ketika berjumpa dengan Tuhan, dia juga sama. Musa bukan hanya melupakan masa lalu yang kelam di Mesir, tapi Musa juga melangkah kembali menuju Mesir. Musa bukan hanya melupakan Mesir, tapi Musa bahkan kembali kepada Mesir untuk menggenapi panggilan Tuhan. Hari itu bukan hanya berbicara tentang Musa kembali ke Mesir, tetapi berbicara tentang Musa kembali kepada panggilan Tuhan. Keluaran 4 ayat 20 sampai yang ke-21. Maka Musa mengajak istri dan anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas keledai, lalu berangkat bersama mereka ke Mesir. Atas perintah Allah, Musa juga membawa tongkatnya. Tuhan berkata kepada Musa, Aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk membuat keajaiban-keajaiban. Jadi kalau engkau sudah kembali ke Mesir, nanti lakukanlah segala keajaiban itu di depan Raja Mesir. Tetapi aku akan menjadikan dia keras kepala, sehingga ia tak mau mengizinkan bangsa itu pergi. Hari itu Musa melangkah, bahkan dia bukan hanya melangkah sendiri. Dia mengajak istrinya, dia mengajak anak-anaknya kembali ke Mesir. Dia membawa keluarganya kembali ke Mesir, kembali kepada panggilan Tuhan.
Dan keberanian Musa itu bukan cuman membuat Musa kembali, tapi membuat Musa menerima kuasa keajaiban Tuhan. Membuat pada akhirnya Musa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang tahun-tahun kemarin, bahkan saudara yang ada di online, mungkin setahun kemarin, saudara sudah berhenti untuk beribadah secara onsite, ayo saya undang kembali datang. Mungkin saudara enggan masuk dalam rumah Tuhan, ayo saya undang datang kembali. Datang lagi beribadah bersama-sama. Datang lagi melayani bersama-sama. Engkau yang sudah pergi terlalu jauh, hari ini firman Tuhan memanggil setiap kita di tahun yang baru, di hari pertama 2026 ini, biar jadi momen untuk kita kembali kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ayo ambil langkah, ambil komitmen, melupakan masa lalu, bertekad arahkan pandangan kita di masa depan. Arahkan pandanganmu, percaya tahun 2026 ada keajaiban baru diberikan dalam kehidupan kita. Percaya 2026 the year of new wonders. Bagaimanapun situasinya ketika engkau memasuki tahun ini Bapak Ibu Saudara, percaya tahun ini Allah akan melakukan keajaiban besar dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2025. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada melangkahkan kaki kami Tuhan di tahun yang baru, tahun 2026. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau Allah yang akan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai Tuhan, bahkan membawa kami kembali masuk di dalam panggilan-Mu, di dalam rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang ajaib Tuhan. Hari ini kami mau ambil komitmen percaya dengan iman. Kami melangkah tahun ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi kami mau melangkah di tahun 2026 dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Amin. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan, ajar kami Tuhan, melupakan setiap apa yang sempat ada di tahun-tahun yang lalu Tuhan, dan mengarahkan pandangan kami di tahun ini Tuhan. Tahun yang baru, ada harapan yang baru, ada janji-janji Tuhan yang akan Kau nyatakan di tahun ini. Kami percaya Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap permohonan doa Tuhan, buat saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap saudara kami Tuhan yang membawa pergumulannya Tuhan untuk pasangan hidup. Kami berdoa Bapak di dalam nama Yesus Tuhan, Kau Allah menyediakan pasangan hidup yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyediakan yang terbaik, bahkan yang terbaik Tuhan. Di tahun ini Tuhan, aku percaya Tuhan, jawaban-jawaban doa itu datang dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang berdoa Tuhan untuk pergumulan di dalam pekerjaan Tuhan, mereka yang sempat kehilangan pekerjaan di tahun yang lalu, kami percaya di tahun yang baru ada pekerjaan yang baru, ada usaha yang baru, ada kesempatan yang baru, ada peluang yang baru yang Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu itu yang terbaik bagi setiap kami. Engkau yang membukakan kesempatan demi kesempatan, Engkau yang membukakan jalan demi jalan yang baru. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan yang sempat mengalami perpecahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang ditinggalkan suaminya, mereka yang ditinggalkan istrinya, Bapa di dalam nama Yesus, ada pemulihan atas keluarga demi keluarga Tuhan. Ada pemulihan atas setiap keluarga. Engkau mendengar setiap doa-doa anak-Mu Tuhan. Engkau mendengar setiap tangis mereka, Engkau mendengar setiap ratapan mereka. Engkau bawa kembali, Engkau pulihkan kembali setiap keluarga yang rusak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, tahun ini kami akan mengalami begitu banyak keajaiban. Tahun ini kami akan mengalami begitu banyak mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tahun ini kami akan mengalami begitu besar Tuhan pekerjaan-Mu, karya-Mu yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak sanggup
kami pikirkan Tuhan, itu Kau kerjakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya tahun ini tahun keajaiban yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Shikiralaya satakarala maya syatakarala yarala 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 maya sed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 e. Shikirala yarala yarala maya serapataka yaramaya satakarala maya sed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 e. Shikirala yarala yarala maya kami percaya Tuhan, kami percaya the year of new wonders Tuhan, tahun keajaiban baru, bukan cuman tema tahun 2026, tapi rema yang Kau berikan bagi setiap kita, yang itu terjadi Tuhan, dan dijadikan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapak Sikiarala yarala paya satakarala paya siki. Engkau yang punya pergumulan doa, Engkau yang punya permohonan doa, naikkan itu di hadapan Tuhan, naikkan itu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hatimu saat ini, bawa itu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mendengar setiap doamu. Dia Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mungkin. Di dalam nama Yesus, tahun ini waktunya keajaibanmu dinyatakan. Tahun ini waktunya mujizatmu dinyatakan. Tahun ini waktunya jawaban doa Engkau terima di dalam nama Yesus. The year of new wonders, keajaiban dijadikan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan. Sikiara lapaya satakara layara 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 maya Sirapaya satakara lamaya sikiara lamaya Sikiara layara lamaya takara lamaya sikiara lamaya Rapaya rapaya satakara layara lamaya sikiara lamaya satakara lamaya Sikiara labaya satokora lamaya sikiara labaya satakara lamaya sikiara labaya sikitokora lamaya sididididi hirete kiara layara 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 labaya Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengawali tahun ini di dalam hadirat-Mu. Kami mengawali 2026 di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, nanti kami akan menutup tahun 2026 di dalam kemenangan, di dalam kemuliaan bersama dengan Engkau Tuhan. Terus semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan untuk pujian kami Tuhan, tapi untuk Engkau dimuliakan, untuk Engkau ditinggikan lewat setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami kembali masuk dalam setiap aktivitas kegiatan kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.